Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana, wilujeng patepang deui sareng ibu di pelajaran bahasa Sunda. Teman-teman, setelah minggu kemarin kita melaksanakan PH2, sekarang kita lanjut di materi pengajaran 7. Nah, pengajaran 7 ini sebelum PH kita sudah mulai belajar pengajaran 7 di pertemuan pertama bab 7 sebelum PH. Berarti 2 minggu yang lalu ya. Nah, minggu ini kita melanjutkan pengajaran 7. Tapi sebelum pelajaran dimulai, silahkan dipersiapkan dulu buku paket sareng alat tulisna. Disiapkan heula sadayana, calik sing rapi, baca doa heula, baca doa di bumi masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Teman-teman, hari ini kita akan belajar bab 7 di halaman 120 sareng dugikeun ka halaman 125. Nya eta maca pedaran sareng nembangkeun kawih. Nah, tos siap diajar bahasa Sundana? Ayo, ayeuna urang ngawitan. Halaman 120. Tentang pedaran materi kawih. Naon ari kawih teh? Kawih nyaeta rakitan basa nu teu kauger. Mohon maaf, kawih nyaeta rakitan basa nu teu make patokan teu kauger ku aturan, boh laguna, boh rumpakana nu bisa dihaleangkeun ku juru kawih atawa juru sekar. Nah, jadi kawih itu dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan lagu. Jadi kawih itu adalah karya sastra Sunda yang tidak terikat oleh aturan dan patokan-patokan. Jadi bebas, mau itu berapa bait, bebas melodinya seperti apa, bebas juga. Kita lanjut ya. Rumpaka kawih Sunda. Nah, dalam kawih itu ada beberapa istilah. Yang pertama, kawih sok dihaleuangkeun ku juru sekar atawa juru kawih. Nah, kawih atau lagu atau orang yang menyanyikan lagu disebut dengan juru sekar atawa juru kawih. Nah, dalam bahasa Indonesia disebut dengan biduan atau penyanyi atau vokalis. Terus istilah nu kadua nyaeta jalma nu nyusun laras sangkan jadi lagu disebut juru sanggi. Nah, maksudnya yaitu orang yang membuat lagu atau membuat melodi, membuat irama lagu disebut dengan juru sanggi. Membuat irama atau melodi lagu ya, disebut juru sanggi atau komponis dalam bahasa Indonesia. Kita lanjut. Istilah nu salajengna nyaeta jalma nu ngareka ungkara basa pikeun kawih disebut juru rumpaka. Nah, orang yang membuat atau orang yang membuat ungkapan bahasa atau membuat syair, ungkapan bahasa disebut dengan juru rumpaka. Tadi kan kalau juru sanggi itu yang menyusun melodi, sedangkan juru rumpaka itu yang membuat ungkapan bahasa atau syair-syair biar cocok gitu.
biar menarik. Disebut dengan juru rumpaka. Terus rumpaka kawih salajengna nyaeta istilah salajengna nyaeta ngahaluangkeun kawih disebutna ngawih. Jadi menyanyikan lagu disebut dengan menyanyi, ngawih dalam bahasa Sunda. Ngawih itu menyanyi. Nah, lanjut ya. Kawih mah beda jeung pupuh. Nah, kalian di materi-materi yang lalu sudah mengenal pupuh ya. Kawih itu tentu beda dengan pupuh. Apa yang membedakannya? Bedana nyaeta kawih teu kauger ku rupa-rupa aturan atau patokan kawas nu aya dina pupuh. Maksudnya adalah jadi kawih itu berbeda dengan pupuh. Kawih itu bisa pokoknya tidak terikat oleh aturan. Maksudnya kawih tidak terikat dengan aturan adalah jadi kawih itu bisa bebas. Kita mau membuat berapa bait atau pada, berapa baris atau pada, itu bebas. Ya. Terus dalam kawih itu tidak sama seperti pupuh. Kawih teu kauger ku guru lagu jeung guru wilangan. Tapi rumpaka kawih bisa make kecap-kecap nu murwakanti. Nah, kawih ini tidak terikat oleh aturan. Harus ada guru lagu, guru wilangan. Nah, kan dalam pupuh itu harus ada guru lagu dan guru wilangan. Masih ingat tidak? Guru lagu adalah bunyi huruf vokal pada setiap baris. Sedangkan guru wilangan adalah jumlah suku kata pada setiap baris. Nah, dalam pupuh itu harus ada guru lagu dan guru wilangan. Sedangkan dalam kawih itu tidak ada yang namanya guru lagu dan guru wilangan. Jadi bebas. Tapi dalam kawih itu biasanya ada kecap atau kata yang murwakanti. Apa itu murwakanti? Murwakanti asal kecap atau kata asalnya itu adalah purwakanti. Purwakanti merupakan kecap kantetan atau dua kata yang berbeda digabungkan menghasilkan satu kata yang maknanya berubah. Purwakanti merupakan kecap kantetan purwa jeung kanti. Purwa hartina mimiti atau awal, kanti hartina marengan atau menemani, barengan. Jadi, nu dimaksud purwakanti nyaeta kecap-kecap anu dibalikeun deui atawa nu padeukeut sora dina hiji padalisan atawa dina padalisan satuluyna. Biasanya purwakanti disebutkeun purwakanti biasanya disebut dengan mangrupa kecap-kecap dina tungtung padalisan kawih anu sorana sarua. Jadi maksudnya adalah secara singkat purwakanti itu adalah kata-kata di akhir baris yang bunyinya sama. Gunana kecap-kecap nu murwakanti dina kawih nyaeta sangkan rumpaka kawih leuwih antep eusina atawa maksudna. Jadi gunanya murwakanti di dalam lagu atau di dalam kawih itu untuk supaya syair lagu itu
lebih kena, lebih bisa dipahami oleh si penyanyi atau si pendengar. Jadi maksud yang disampaikan dari lagu itu lebih jelas. Seperti itu ya. Sebentar, Nak. Ya, mohon maaf ya, Nak. Kita lanjut. Nah, di sini ada contoh kawi yang ada kata-kata Murwakanti di halaman 121. Contohnya judul kawi Patani ciptaan Mang Koko. Itu dikasih warna ya, yang kata-kata yang merupakan kecap Murwakanti dikasih tanda warna biru. Ya, dilihat. Lempang gagancangan muru pagawean. Nah, di situ diulang. Pada akhir kata. Di baris pertama diulang. Gagancangan an. Muru pagawean an. Nah, terus di sini juga pada lisan katilu atau baris katilu. Pacuna dipanggul. Ul. Bari udud ngebul. Bul. Nah, bul di sini bul pertama ya. Terus baris atau pada lisan kalimat. Datang-datang gecruk macul. Nah, ul juga di sini ya. Jadi diulang-ulang. Entah itu di setiap baris ataupun di beberapa baris saja. Ada kata di akhir baris itu diulang. Ya, tidak di setiap baris, tapi ada di beberapa baris biasanya. Terus pada kedua atau bait kedua, di pada lisan atau baris ketujuh. Bapak Tani Jongjon. John. Ngolah sawah kebon. Bon. Jadi sini John on. Ya. Terus selanjutnya Bapak Tani ahli bakti. Babakti kalemah cai. Nah, jadi diulang lagi di akhir atau di pada lisan terakhir atau di baris terakhir. Jadi sekali lagi Murwakanti itu adalah kata-kata yang di akhir pada lisan kawi atau di akhir baris kawi itu suaranya sama atau diulang lagi. Seperti itu ya, semoga bisa dipahami. Sekarang lanjut ke materi nembangkeun kawi halaman 123. Nah, di sini ada sebuah kawi yang berjudul Niron Tentara. Masih ciptaan Mang Koko. Tolong disimak baik-baik ya, didengarkan ya.
itu teman-teman lagu yang berjudul Niron Tentara. Semoga bisa terdengar dengan jelas ya. Nah, sekarang Ibu akan coba nyanyikan lagunya ya. Mohon maaf kalau suaranya tidak enak didengar. Ya, bentar ya. 1, 2, 3. Baris beres Niron tentara, terus maju jalan tuh dua. Lempang gandang, dangah gagah, baris baring ngatur lengkah. Bedil Niron tentara, belok kanan kiri, tuh dua. Nirap sang dwi warna, siap maju birotama. Lempang dipirik, kuta tamburan, kepatna diatur, tuh dua. Lencang kanan, lencang kiri, terus maju banting kaki. Ngabaris beres Niron tentara, terus maju jalan tuh dua. Lempang gandang dengan gagah, baris baring ngatur lengkah. Nyorendang bedil Niron tentara, belok kanan kiri, tuh dua. Ngarap sang dwi warna, siap maju birotama. Lempang di, nah seperti itu ya kurang lebihnya. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Nah, untuk tugas hari ini adalah kalian menyanyikan lagu Niron Tentara. Ya, kalian nyanyikan lagunya. Seperti yang tadi sudah dicontohkan sebelumnya ya. Kalian nyanyikan lagu Niron Tentara. Penyetoran tugasnya paling lambat hari Jumat ya, hari Jumat paling lambatnya. Mungkin itu saja untuk materi hari ini. Mohon maaf, hapunten samudaya kakirangan, hapunten samudaya kalepatan, hapunten sadayana, hapunten lahir sinareng batin. Nah, teman-teman, untuk nanti tanggal 4 April 2022, Bahasa Sunda akan melaksanakan PTS pada hari Senin tanggal 4. Dipelajari lagi bab 5 dan bab 6. Ya, untuk kisi-kisinya nanti menyusul. Sakali deui hapunten samudaya kakirangan sareng kalepatan. Hatur nuhun kanggo sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.